Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 Akuntansi 1 akan menjelaskan membuat video tentang cara membuat jurnal umum. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator. Nama saya adalah Siti Nur Hijrah. Saya Salvianti. Saya Nurhaliza. Saya Anjara. Saya Muhammad Ainurido Adnan. Saya Anissa. Saya Siti Nur Mahira. Saya Humaira. Dan saya Alia Mesara. Langsung saja ke transaksinya. Untuk jurnal umumnya kami menggunakan aplikasi Excel. Di transaksi ke-1 yaitu tanggal 1 Desember 2018. Untuk mengidentifikasi nama akunnya, lihatlah keterangan terlebih dahulu dengan judul transaksinya. Judulnya itu bukti pengeluaran kas. Jadi kasnya di sini berkurang dan posisinya di kredit. Lihat keterangannya. Pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Nah, transaksinya di sini tertanda bulan Desember. Berarti nama akun selanjutnya yaitu hutang biaya. Kenapa nama akunnya hutang biaya? Karena transaksinya pada bulan Desember. Sedangkan di keterangan terlihat bulan November. Karena bulannya tidak sama, jadi nama akunnya hutang biaya. Kembalilah ke jurnal umumnya dan isi jurnalnya. Selanjutnya transaksi kedua, tanggal 2 Desember 2018, kembali lihat judul dan keterangannya. Di sini judulnya tertulis voucher kas kecil dan keterangannya tertulis pembuatan brosur, pembuatan iklan. Di transaksinya juga tertulis dibayarkan kepada. Jadi akun-akun yang berhubungan itu, beban iklan bertambah di debit, kas kecil berkurang di kredit. Kembali lagi ke jurnal umumnya dan isi. Kembali lagi ke transaksinya. Di transaksi ketiga, tanggal 3 Desember 2018, perhatikan kembali judul dan keterangannya. Judulnya itu bukti penerimaan kas. Nama akunnya kas. Berada di debit. Di keterangan tertulis pelunasan faktur. Berarti nama akun kedua itu piutang berada di kredit. Kembali lagi ke jurnal umumnya untuk mengisi data transaksi. Selanjutnya lihatlah lagi transaksi berikutnya, yaitu transaksi keempat, tanggal 4 Desember 2018. Lihat lagi judul dan keterangannya. Judulnya itu voucher kas kecil. Di keterangannya tertulis rekening listrik dan rekening telepon dibayarkan kepada. Jadi nama akun yang berhubungan itu adalah beban listrik, air dan telepon berada di debit dan kas kecil berada di kredit. Kembali lagi ke jurnal umumnya untuk mengisi data transaksi. Transaksi kelima tanggal 6 Desember 2018, lihat lagi judul dan keterangannya. Judulnya itu faktur atau faktur kopi dan keterangannya. Biaya jasa rias pengantin, jadi akun yang berpengaruh adalah piutang berada di debit dan pendapatan jasa berada di kredit. Kembali lagi ke jurnal dan isi data transaksinya. Kembali lagi ke transaksi ke-6, masih berada di tanggal yang sama yaitu 6 Desember 2018. Lihat lagi judul dan keterangannya. Judulnya bukti pengeluaran kas, berarti kasnya berada di kredit. Di keterangan tertulis pelunasan faktur, berarti nama akunnya adalah hutang biaya berada di debit. Kembali lagi ke jurnal dan isi transaksinya. Selanjutnya transaksi ke-7, tanggal 9 Desember 2018. Judulnya voucher kas kecil dan keterangannya, yaitu pembelian perlengkapan dibayar kepada. Jadi akun yang berpengaruh adalah perlengkapan berada di debit, kas kecil berada di kredit. Kembali lagi ke jurnal dan isi. Transaksi ke-8 masih di tanggal yang sama yaitu 9 Desember 2018. Judulnya bukti pengeluaran kas, berarti nama akun pertama adalah kas berada di kredit. Di keterangannya tertulis pelunasan faktur bulan November. Jadi
Akun kedua yang berpengaruh adalah utang biaya. Kembali ke jurnal dan isi. Transaksi ke-9 tanggal 10 Desember 2018. Judul fakturnya kopi dan keterangannya berisi nama peralatan. Jadi akun yang berpengaruh adalah utang dagang berada di kredit dan peralatan berada di debit. Kembali lagi ke jurnal dan isi. Transaksi ke-10 tanggal 12 Desember 2018, judul bukti penerimaan kas, berarti akun kas berada di debit. Di keterangannya tertulis, pelunasan faktur berarti akun piutang berada di kredit. Kembali ke jurnal dan isi data transaksinya. Di transaksi ke-11 tanggal 13 Desember 2018, judul nota kontan, penjualan tunai. Di keterangannya tertulis pendapatan usaha salon. Jadi, akun yang berpengaruh adalah kas berada di debit dan pendapatan jasa berada di kredit. Kembali ke jurnal dan mengisi data transaksi. Transaksi ke-12 tanggal 14 Desember 2018. Judulnya bukti penerimaan kas, berarti kasnya berada di debit. Di keterangannya tertulis pelunasan faktur, berarti piutang berada di kredit. Kembali lagi ke jurnal dan isi. Transaksi ke-13 tanggal 17 Desember 2018. Judulnya voucher kas kecil dan keterangannya untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Berarti akun yang berpengaruh itu proyek atau pengambilan pribadi pemilik berada di debit dan kas kecil berada di kredit. Ke jurnal lagi dan isi. Transaksi berikutnya yang ke-14 tanggal 18 Desember 2018, judulnya faktur kopi dan keterangannya terima order penerimaan pendapatan jasa secara faktur. Jadi akun yang berpengaruh adalah piutang berada di debit, pendapatan jasa berada di kredit. Kembali ke jurnal dan isi. Transaksi ke-15 tanggal 26 Desember 2018, judulnya voucher kas kecil dan keterangannya perbaiki atap toko yang dimasukkan sebagai beban operasi lain-lain. Jadi akun beban lain-lain berada di debit dan kas kecil berada di kredit. Pindahkan data ke jurnal umum. Transaksi ke-16 tanggal 29 Desember 2018. Judulnya faktur dan keterangannya berisi perlengkapan salon. Jadi akun perlengkapan berada di debit dan hutang dagang berada di kredit. Kembali lagi ke jurnal dan mengisi data transaksinya. Transaksi ke-17 tanggal 30 Desember 2018. Judul transaksinya bukti pengeluaran kas. Keterangannya pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang atau loan dari bank ditambah bunga. Jadi nama akun yang berpengaruh adalah hutang jangka panjang berada di debit, beban bunga berada di debit, dan kas berada di kredit. Kembali lagi ke jurnal, mengisi data transaksinya dan mentotalkan debit kredit dari jurnalnya. Kesimpulannya, untuk mengisi jurnal umum harus mengetahui cara menganalisis nama-nama akun yang berhubungan dengan transaksi yang akan ditaruh di jurnal. Jika hasil akhir jurnal tidak balance atau tidak sama, berarti ada kesalahan dalam pengisiannya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video penjelasan kami mengenai cara mengisi jurnal umum. Dan terima kasih juga kepada guru pembimbing kami, Bu Rosmiati, telah memberikan kami kesempatan untuk mengerjakan tugas ini sesuai dengan yang kami inginkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Demikianlah video kami berakhir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.